Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang geografi, materinya tentang cuaca dan iklim, serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kali coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Tuh, ini adalah gambar dari angin topan. Mana angin topannya? Ini. Jadi ada 3 titik. Kemudian dari gambar ini apalagi yang bisa kita pelajari? Arah pergerakan dari angin tersebut. Arah pergerakannya ini mengarah ke kawasan pantai timur. Ini kebetulan daratannya adalah benua Amerika. Ya. Kemudian selanjutnya, dalam mempelajari cuaca juga iklim, mungkin Ananda sering melihat beberapa simbol yang sering kita lihat. Yang pertama ada simbol awan, kemudian ada simbol awan dikasih titik-titik, garis atau garis-garis seperti ini. Kemudian juga ada simbol matahari. Nah, ini adalah salah satu simbol-simbol yang bisa kita lihat di dalam setiap perakiraan cuaca. Nah, kalau kita misalkan melihat data ini, kita bisa melihat bahwa di 2 kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Batam, masing-masing menceritakan bahwa pada waktu yang sama ternyata bisa memiliki perbedaan cuaca. Jadi kalau di wilayah Kecamatan Galang pada jam yang sama kondisinya sedang berawan tapi suhunya 29 derajat Celcius, kelembabannya 85% dan kecepatan anginnya 10 km per jam. Tapi di wilayah Nongsa pada pukul yang sama kondisi cuacanya sedang berawan, kemudian suhunya di sini ternyata lebih panas 1 derajat dibandingkan di wilayah Galang. Di sini suhunya 30 derajat dan kelembaban udaranya lebih kering sedikit dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Galang. Sedangkan kecepatan anginnya sama-sama 10 km per jam dengan ke arah barat daya. Nah, ini menandakan bahwa meskipun cuaca memiliki unsur-unsur yang sama, ada unsur yang berkaitan dengan suhu, yang berkaitan dengan kelembaban, kemudian berkaitan dengan tekanan udara, arah angin, tapi di setiap tempat itu pasti akan memiliki perbedaan. Nah, berbeda dengan yang namanya iklim. Kalau iklim, keadaan rata-rata unsur-unsur penyusun cuacanya itu hampir relatif sama, tidak mengalami perubahan, lebih kurang hampir 30 tahun, dan pada suatu daerah yang relatif luas, lebih kurang satu benua. Nah, kalau cuaca itu kebalikannya. Ini sama-sama ada di wilayah Pulau Batam, hanya beda kecamatan saja, tapi terdapat perbedaan di bagian kelembaban udara juga suhunya. Baik, kemudian kita coba lihat lagi apa saja sih selain ada kelembaban, ada suhu. Nah, di sini juga penyusun unsur iklim yang lain adalah angin. Angin dengan melihat gambar kita bisa menganalisis dari mana sih datang angin itu bergerak dan arahnya itu kemana. Jadi kalau kita mau melihat pergerakan angin, perhatikan dari mana arah anginnya, kemudian kita perhatikan petunjuk panahnya. Nah, kalau kita melihat ketiga gambar, anak panahnya itu berasal dari kawasan timur dan bergerak ke arah barat. Artinya, angin-angin yang beredar di bulan-bulan April, kemudian minggu pertama bulan Mei, minggu ketiga bulan April, itu anginnya bergerak dari arah timur ke arah baratnya. Kalau misalnya ke arah timur, datangnya dari mana? Arah timur kita itu adalah kawasan Australia yang umumnya itu daerahnya berupa daerah gurun, sehingga
Angin yang datang dari kawasan timur umumnya berupa angin kering dan datang ke kawasan Indonesia membawa musim kemarau, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya selain dari arah angin, yang bisa kita perhatikan dari unsur cuaca adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya kandungan uap air yang ada di dalam udara. Nah, untuk range dari kelembaban udara kita bisa lihat di dalam sini mulai dari 25 sampai dengan 95 milibar satuannya ya. Ini artinya adalah kalau 25 artinya humidity atau kelembaban udaranya sangat kecil atau kering, kemudian semakin bergerak ke sebelah sini, ke arah sebelah timur, ini menunjukkan bahwa kelembaban udaranya semakin tinggi. Nah, wilayah Indonesia berdasarkan perkiraan dari BMG pada minggu ketiga bulan April, minggu pertama bulan Mei, minggu kedua sampai dengan minggu ketiganya didominasi oleh warna biru, artinya kelembaban udara di wilayah Indonesia masih relatif tinggi. Nah, setelah dirata-ratakan oleh pihak BMKG, kisarannya antara 70 sampai dengan 80%. Oke, kemudian seterusnya unsur cuaca yang lain adalah curah hujan. Nah, di sini wilayah Indonesia memiliki daerah-daerah yang prediksi hujannya masih banyak. Artinya berdasarkan legenda, ini ada keterangan ya, ada yang warnanya hijau, kuning, kemudian oranye, coklat, merah muda, merah sampai dengan putih. Ini menunjukkan bahwa peluang hari hujan. Jadi kalau misalnya hijau itu peluang hari hujannya sangat kecil, antara 1 sampai dengan 5, dan yang paling banyak peluang hari hujannya itu adalah yang merah dan yang putih. Nah, kalau dominasi kita lihat berdasarkan gambar, wilayah Indonesia umumnya berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa kawasan Indonesia masih memiliki banyak sekali curah hujan, ditandai dengan warnanya hampir didominasi oleh warna putih. Oke, kemudian apa sih peran cuaca dan iklim? Jadi iklim dan juga cuaca memiliki peran yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya dalam bidang pertanian, transportasi, ataupun perhubungan, kemudian telekomunikasi dan pariwisata. Salah satu contohnya ini pemanfaatan iklim di bidang industri, umumnya industri kecil banyak memanfaatkan sinar matahari untuk kegiatan industrinya. Contohnya ini adalah pengeringan gerabah. Kemudian kegiatan pertanian juga sangat tergantung sama curah hujan. Biasanya para petani akan mulai menanam dan memanen mengikuti dari pola curah hujannya. Kemudian di bidang transportasi juga sama. Ini salah satunya adalah kegiatan pelayaran, kegiatan penerbangan sangat tergantung dengan keadaan cuaca. Nah, itu adalah beberapa contoh pemanfaatan cuaca dan iklim di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada akhirnya kesimpulan hari ini adalah seperti tadi dibicarakan, iklim dan cuaca itu keadaan rata-rata udara dengan unsur penyusunnya yang hampir relatif sama antara keduanya, yang terdiri dari atas sinar matahari, ada suhu, curah hujan, angin, awan, kelembaban udara, dan tekanan udara. Yang membedakan keduanya apa? Range waktu dan luas tempatnya. Jadi kalau cuaca, waktunya itu sangat singkat dan daerahnya sempit, tapi iklim itu kebalikannya, cakupan daerahnya luas dan waktunya relatif lama, lebih kurang 30 tahun. Kemudian iklim dan cuaca memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk menentukan kapan musim tanam, kapan turun melaut,
Dan untuk industri kecil sendiri, beberapa sangat membutuhkan panas matahari untuk kegiatannya seperti, industri pembuatan tembikar, industri bata merah dan kerupuk, juga, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, untuk kegiatan transportasi, baik udara ataupun laut juga sangat tergantung pada kondisi cuacanya. Baik, di akhir pembelajaran, silahkan Anda membuat kajian ilmiah tentang pemberitaan yang, sangat sedang ramai pada saat ini yang berkaitan dengan, kondisi dan keadaan cuaca di Indonesia yang mengalami kondisi suhu udara yang cukup panas. Kemudian informasikan kondisi tersebut melalui media, kemudian, sajikan dalam beragam bentuk, boleh poster, boleh video, boleh menggunakan, PPT, tergantung dari, kalian senang menggunakan apa dan kalian, memiliki kemampuan di bagian yang mana, oke ya. Oke, mungkin itu saja informasi pembelajaran kita kali ini tentang, pemanfaatan iklim dan cuaca, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.